Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang sahamnya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Ini saya mau bahas saham Inet, ya PT Sinergi Inti Andalan Prima gitu. Ini kalau dari nama Inet kayaknya ini mungkin saham baru IPO kali ya. Gitu. Saya belum cek gitu ini IPO-nya kapan gitu. Cuma karena kalau dari kode saham sih tipe-tipe yang baru gitu yang bukan katakanlah perusahaan-perusahaan senior yang sudah listing di bursa. Oke, ya udah kita cek aja ini Inet bagus atau enggak gitu ya, menarik atau tidak. Ya, kita lihat bersama-sama. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis saham aja dari sudut pandang pribadi saya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi. Dan nggak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hold saham yang dibahas ya, Inet. Nah, jadi setiap keputusan investasi itu adalah tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research gitu ya. Jangan percaya saya gitu ya. Silahkan analisis sendiri. Nah, jadi gitu pada perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek nih gitu ya. Mungkin ini perusahaan yang baru IPO ya, bisa jadi gitu. Nah, saya akan menilai dengan 3 kriteria utama gitu. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Kenapa perusahaan itu harus membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti profit, terbukti untung dari bisnisnya gitu. Jadi keuntungannya itu katakanlah disisihkan gitu ya oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi perusahaan ya real gitu ya, untung itu nggak untung di atas kertas aja gitu. Selain itu juga perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada kita pemegang sahamnya gitu. Jadi kalau perusahaan yang nggak bagi dividen, ya tanda tanya gitu, apakah dia memperkaya kita pemegang sahamnya atau hanya memperkaya segelintir gitu ya pihak gitu ya. Biasanya sih pejabat perusahaan ya, komisaris dan direksinya gitu, karena mereka udah dapat gaji besar gitu. Jadi pada saat mereka mengelola perusahaan dengan tidak profesional gitu ya, asal-asalan, terus harga sahamnya jatuh gitu, ya udah nggak pusing juga, ngapain peduli juga gitu ya, karena udah dapat gaji besar gitu ya, ratusan juta gitu untuk jabatan komisaris dan direksi gitu. Tapi kalau perusahaan yang benar-benar dia menghargai pemegang saham, ya pasti akan mencoba gitu ya melakukan yang terbaik gitu supaya semua diuntungkan. Jadi yang perusahaan yang membagikan dividen itu adalah perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat gitu. Jadi kalau misalnya kondisi bisnisnya buruk, rugi melulu gitu ya, arus kasnya susah, terus mungkin beban utangnya terlalu besar gitu ya, ya nggak akan mungkin lah, kecil kemungkinan dia bagi dividen gitu. Karena yang terpenting adalah untuk survivalnya dulu gitu, bertahan hidup dulu perusahaannya gitu. Dan pastinya kalau memang teman-teman sudah menemukan perusahaan yang rutin bagi dividen nih ya, terus kondisi bisnisnya bagus juga gitu, hati-hati gitu ya, waspada juga. Kenapa? Jangan sampai teman-teman itu membeli di harga yang super premium gitu, terlalu tinggi gitu. Jadi teman-teman nggak tahu value-nya berapa gitu ya, asal beli aja. Hati-hati. Jadi kalau bisa itu belinya itu ya kalau bisa di bawah nilai wajar lah, atau setidaknya di harga wajar gitu ya, supaya kalau nggak nanti rawan koreksi gitu ya, nanti mungkin teman-teman mungkin akan marah-marah mungkin ya di medsos gitu ya, kenapa ini perusahaan mungkin bagus harganya turun terus, ya bisa jadi karena belinya pada saat over value gitu ya. Nah, jadi teman-teman sebelum berinvestasi, dan juga untuk teman-teman yang mungkin baru pertama kali gitu ya berinvestasi saham gitu, katakanlah masih pemula, tolonglah ya gunakan akal sehat Anda gitu ya. Jadi jangan mudah ikut-ikutan orang, jangan mudah FOMO gitu ya, jangan mudah percaya analis, mudah percaya berita, mudah percaya rumor, dan juga jangan percaya sama saya gitu ya. Jadi teman-teman diharapkan itu analisis mandiri, percaya dengan diri sendiri gitu. Nah, jadi karena tadi ya disebut nih nilai wajar gitu, under value. Itu saya mengikuti konsep value investing gitu. Saya melakukan ini dari 2016 sampai sekarang gitu ya, metodenya sama gitu seperti ini gitu. Jadi saya akan membeli di bawah nilai wajar gitu ya, PBV 1 gitu ya. PBV kurang dari 1 gitu. Karena nilai wajar saya pakai PBV 1. Dan bisa belinya di 0,65, 0,75 atau ya dan seterusnya, pokoknya di bawah 1 saya cicil beli gitu ya. Seiring berjalan waktu, ketika harga saham yang mencapai PBV 1 lagi, saya take profit di situ. Sudah selesai gitu ya. Dan bisa juga saya hold lebih lama kalau memang
kinerja perusahaannya bagus gitu. Jadi fleksibel gitu, lihat situasi kondisi juga. Nah, jadi kalau dilihat di tabel gitu ya, misal belinya di 0,8, ya profitnya cuma 25%. Belinya di 0,65, ya profitnya cuma 53% gitu, dan seterusnya gitu. Jadi ya metode saya ini aneh gitu ya. Banyak viewer yang bilang aneh ini metodenya gitu ya. Di saat orang lain carinya yang multi bagger gitu yang untungnya ratusan persen, tapi kalau saya enggak gitu ya. Nggak apa-apa gitu, karena kalau saya carinya ya yang wajar-wajar aja lah gitu ya. Nah, jadi gitu ya, prinsipnya gimana gitu, prinsipnya ya harus sabar, kita harus berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu dalam sebulan 2 bulan gitu ya, to the moon gitu ya, harganya melambung tinggi. Sepengalaman saya sih nggak seperti itu ya, kadang perlu waktu ya minimal setahun sampai 3 tahun untuk bisa panen gitu. Tapi kalau misalnya terjadi kurang dari setahun, ya itu hoki gitu ya, beruntung itu, bagus itu gitu. Saya juga berharap juga semua kita gitu ya, keuntungan bisa secepat mungkin gitu ya. Normal lah itu, normal. Nah, selain itu juga ya tadi harus fokusnya pada value ya, nilai intrinsik atau nilai wajar perusahaan. Jangan sampai gitu ya membeli terlalu mahal gitu, kita nggak tahu gitu ya apa yang kita beli, nggak tahu value-nya berapa, kita nanti rugi gitu. Kalau saya pakai PBV gitu ya, simpel aja, kita pakai fokusnya di book value gitu ya. Ini diupdate tiap 3 bulan sekali dari laporan keuangan gitu ya. Jadi ketika udah saya update gitu setahun 4 kali, baru saya nanti tentuin price-nya gitu ya, entry price-nya mau di mana, di PBV berapa range-nya gitu. Nah, kenapa saya harus sampaikan seperti ini gitu ya? Selalu di awal pembahasan itu saya selalu sampaikan gitu ya, materi singkat aja gitu ini. Kenapa? Supaya teman-teman memahami gitu ya apa yang saya lakukan gitu. Dan kalau memang ternyata baik ya bisa teman-teman gunakan juga gitu sebagai tambahan aja gitu, bermanfaat. Nah, kenapa tadi harus demikian gitu ya? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan gitu ya dalam jangka panjang gitu. Jadi nggak jangka pendek, nggak kurang dari sebulan, nggak kurang dari seminggu gitu ya. Nah, jadi jangan kaget ya ketika ada saham gitu ya yang dia tiba-tiba dalam jangka pendek digoreng naik gitu ya gitu. Toh nanti juga kalau memang perusahaannya buruk nanti dia akan turun lagi gitu ya. Sama juga dengan perusahaan bagus gitu, kalau misalnya tiba-tiba ada penurunan dalam gitu ya, yang tiba-tiba dalam jangka pendek, nanti juga dia akan naik lagi gitu ya, selama gitu ya dia ada value-nya gitu. Gimana market menilai value-nya itu di harga berapa gitu. Dan jangan kaget juga gitu ya, banyak perusahaan-perusahaan yang parkir di harga 50 di bawah gocap ya, karena tadi kinerja fundamentalnya bermasalah gitu ya. Pantas sekali dihargai 50 atau rendah gitu ya dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang ya gitu. Banyak analis itu kalau set harga atau di berita itu nggak dalam jangka panjang, biasanya mungkin dalam hitungan minggu gitu ya, biasanya karena memang mereka itu cenderungnya dalam jangka pendek ya, lebih ke arahnya trader sebenarnya. Nah, cuman ya kembali lagi lah, itu mungkin pendapat saya aja gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada saham gitu yang buruk gitu ya fundamentalnya, terus digoreng naik, kalau saya nggak peduli gitu ya, ya udahlah, memang saya nggak cari saham seperti itu ya, meskipun keuntungan itu menggiurkan gitu, karena buat saya sih itu terlalu beresiko. Nah, jadi kalau saya ini pakai analisis apa gitu ya untuk memilih saham? Kalau saya simpel aja, saya pakai sedikit dari fundamentalnya, saya bilang sedikit. Kenapa? Karena saya hanya terfokus di laporan keuangannya aja, sedikit rasio, dan tadi valuasi sahamnya ya pakai PBV gitu. Nah, kenapa? Ya harus paham gitu laporan keuangan. Karena dari neracanya laba rugi dan arus kas nanti akan bercerita gitu ya. Nih, misalnya kayak si Inet nanti si laporan keuangan akan bercerita ya kondisi perusahaannya gimana, bagus nggak, profit nggak, gitu. Kita bisa tahu gitu selama kita paham gitu. Nggak perlu jago-jago banget lah, nggak perlu yang benar-benar sampai kayak ahli banget gitu ya, sangat mendalam. Nggak juga sih, saya juga nggak yang terlalu mendalam juga gitu yang sampai detail banget, enggak lah, yang simpel aja gitu. Nah, jadi nanti dari laporan keuangan itu nanti akan muncul gitu 7 ciri perusahaan sehat gitu ya, versi saya, versi Edwin. Kalau teman-teman punya bisnis sendiri gitu ya, punya perusahaan yang sudah diaudit gitu ya, ada laporan keuangannya, coba gitu ya, ada nggak ya ciri-ciri yang sehat ini yang bertentangan dengan perusahaan teman-teman gitu ya. Karena ini ciri-ciri perusahaan sehat gitu ya, apa aja, bisnisnya sehat ya udah pasti, menghasilkan uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup gitu, keberlangsungan operasinya baik gitu, bisa bayar dividen gitu ya, nggak bergantung utang terlalu besar gitu, minimal sedikit atau terkontrol gitu ya. Terus perusahaan bertumbuh, berekspansi jangka panjang, dan juga menjaga kepercayaan investornya dan juga kreditor pemberi pinjaman ya gitu. Nah, pastinya tadi kita investor itu akan
diuntungkan lewat apa? Lewat valuasi sahamnya yang harganya cenderung naik gitu ya, kalau memang bagus dalam jangka panjang, ingat dalam jangka panjang, dan juga stabil gitu. Kalau ada penurunan jangka pendek nanti dia akan kembali lagi dan bisa aja melambung lebih tinggi gitu ya, gitu. Cuman hati-hati gitu ya, selama kita membelinya itu di harga rendah gitu ya, jadi jangan belinya di pucuk di harga super premium, susah itu, agak susah baliknya ya, perlu waktu lebih lama. Nah, jadi nanti untuk inet nih nanti kita akan screening ya pakai 7 syarat saya gitu ya. Ini simpel aja ya. Dividennya, saldo laba, PBV kurang dari 1 per, dan pola arus kasnya. Nanti akan dipindahkan kemana ya, ke Excel seperti ini gitu ya. Dan ini teman-teman bisa download gratis gitu ya kalau mau. Itu linknya ada di deskripsi video ya, passwordnya ALK Edwin gitu. Nah, jadi kita ya udah kita lihat dulu aja si Inet ini gimana, tapi ya izinkan saya mau minum dulu ya, haus. Nah, oke. Inet ini kan tadi mungkin sahamnya baru IPO ya kayaknya ya, saya nggak tahu kapan nih IPO-nya, cuman ini dari riwayat dividen ini baru 1 kali ya bagi dividen gitu. Kalau saya carinya yang minimal 3 tahun terakhir bagi dividen gitu, atau lebih lama nggak masalah gitu, lebih bagus track recordnya. Cuman yang 3 tahun ini krusial sekali. Kenapa? Karena kalau misalnya 3 tahun dia bagi dividen, artinya perusahaan itu sudah stabil gitu ya, buat saya di mata saya udah stabil gitu. Nah, kalau ini masih 1 kali gitu ya, berarti belum stabil buat saya, jadi nggak lolos screening. Kalau nggak lolos screening biasanya ya udah saya langsung close aja laporan keuangan karena tidak menarik gitu buat saya. Nah, jadi gitu ya, sebelum kita pindahkan data gitu, cek satuannya. Ini masih rupiah, sedangkan di sini juta gitu ya. Jadi kita koreksi dulu. Yang dipindahkan itu apa gitu. Yang pertama selalu kas dan setara kas gitu ya, kan dari laporan keuangan ada angka nih, yang paling penting kas setara kas di paling atas ya. Karena itu yang paling penting gitu ya. Kenapa paling penting gitu ya? Karena kas setara kas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Nggak bosan-bosan saya bilang gitu. Teman-teman punya dompet gitu ya, punya rekening, punya kartu debit, kan isinya ada uangnya tuh. Nah, itu kasnya itu, kas setara kas itu adalah uangnya itu gitu ya. Jadi perusahaan ya punya uang segini gitu ya, juta, miliar, punya 95 miliar. Uangnya ini nanti digunakan untuk apa? Untuk bayar operasional, bayar ekspansi, dan bayar pinjaman gitu ya. Jadi kalau nilai terlalu sedikit nanti bisa terganggu salah satunya. Kalau nilai terlalu besar, hati-hati juga, karena perusahaan berarti nggak punya kemampuan manajemen kasnya dengan baik gitu ya. Kebanyakan uang nganggur, ngapain gitu ya, mau disimpan di bank, di deposito gitu ya, buat apa juga gitu. Harus bisa dimanfaatkan dengan baik gitu ya, supaya apa, supaya perusahaan makin besar, makin profitable, dan kita pemegang sahamnya nanti akan diuntungkan gitu. Jadi posisi kita itu ya, investor ya harus cari untung gitu ya, harus diuntungkan gitu. Nah, lalu kita cek langsung ke bagian ekuitas ya. Nah, pilih langsung saldo laba yang di sini nilainya gitu. Nah, ini kita pindahin ya saldo labanya. Nah, sebentar ya. Nah, karena satuannya rupiah sih ya gitu ya, nggak jutaan atau ribuan, jadi pindahin datanya memang angkanya banyak. Nah, ya kenapa sih saldo laba ini harus kita pindahkan gitu ya? Karena saldo laba ini adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari pertama kali berdiri gitu, pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 gitu. Dan ini belum termasuk dividen yang dibagikan ya. Jadi si Inet ini dari pertama kali beroperasional sampai sekarang 2025 Q2 telah menghasilkan total profit sebesar 14,5 miliar gitu ya. Ini artinya perusahaan memang sudah terbukti untung gitu. Bagus tuh, profitnya naik, ini naik 100%. Benar kan nih? Iya benar, naik 100% gitu profitnya gitu. Jadi perusahaan memang sudah terbukti untung gitu. Jadi kalau misalnya perusahaan yang rugi melulu, nggak ada yang namanya saldo laba gitu ya. Adanya defisit atau akumulasi kerugian. Aku bayangin aja, namanya aja akumulasi kerugian, berarti rugi melulu gitu. Kalau saldo lama itu kan akumulasi keuntungan gitu. Nah, ini langsung kalau udah diisi tuh oke ya, berarti dia lolos screening saat. Nah, yang kedua langsung ke bagian ini, ekuitas pemilik ya, angka yang subtotal ini langsung kita pindahkan. Oke. Nah, ini udah nih ya.
keluar angkanya gitu. Nah, jumlah ekuitasnya sekian, ya udah sama ya. Nah, lihat nih ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Ini masih 0,05 gitu ya, masih 5% gitu. Apa gini ya? Jadi perusahaan ini baru menghasilkan total profit itu sebesar 5% modal gitu ya. Jadi misalnya kalau teman-teman punya apa namanya punya bisnis gitu modalnya 1 miliar, untungnya itu baru 50 juta gitu. Jadi perusahaannya masih berkembang gitu di mata saya gitu, tapi bukan berarti buruk gitu ya, karena sebenarnya ini juga udah bagi dividen gitu, berarti dia peduli kepada pemegang sahamnya gitu ya, dia cukup baik gitu untuk meskipun dia baru 1 kali gitu ya, masih berkembang gitu. Jadi ya nanti lihat aja, kalau dia untung terus nanti ini nilainya pasti bertambah tuh, dan ini kan dari periode sebelum dia bertambah ya. Nah, lalu apa namanya? Kita langsung cek gitu ke PBV-nya. Nah, ini PBV-nya mahal ya, 9 kali gitu ya. Ini di mata saya masih super premium gitu. Kalau saya, karena saya carinya yang di bawah 1. Jadi perusahaan ini ya udah nggak menarik ya secara valuasi utama saya, kemahalan. Nah, lalu cek ke bagian laba rugi ya. Nah, ini nih, ini laporan yang jadi sorot utama analis dan berita gitu ya. Nah, yang terpenting itu adalah pendapatannya, revenue, gross profit sama net profit gitu. Kita pindahkan dulu. Nah, kenapa sih revenue ini harus dipindahkan gitu, penting gitu. Karena revenue ini adalah untuk indikator pertumbuhan perusahaan gitu ya. Perusahaan yang bagus, yang bertumbuh itu ya cirinya revenue-nya naik gitu ya. Artinya barang dan jasanya ini relevan untuk customer, barang dan jasanya ini disukai oleh customer, barang dan jasanya ini dicari oleh customer dan dibeli semakin lama semakin banyak gitu ya. Jadi makanya dia bagus gitu, relevan. Nah, pendapatan ini nanti dikurangi oleh harga modal barang dan jasa, keluarlah nilai laba bruto yang ini gitu. Jadi kalau saya ini melihat laporan keuangan tuh ya kayak cerita aja kayak gini ya gitu. Kalau di buku-buku laporan keuangan itu kan biasa textbook banget ya, ini posting ini pos ini nama apa definisinya, bingung, agak susah gitu. Jadi kalau saya lebih suka dalam bentuk cerita aja kayak gini ya tuh, laba bruto. Nah, laba bruto ini penting, kenapa? Karena laba bruto ini untuk melihat inti efisiensi perusahaan dan juga untuk melihat keunggulan kompetitif produk, barang dan jasa yang dijual perusahaan gitu ya. Ciri-cirinya ya tadi dari GPM ya. Semakin tinggi GPM artinya ya tadi barang dan jasa itu punya keunggulan kompetitif, dan perusahaan itu bisa menjual gitu ya, barang dan jasanya ini jauh di atas harga modalnya gitu ya. Jadi marginnya tebal gitu. Makanya cari GPM yang kalau bisa tinggi gitu, jangan yang terlalu rendah gitu. Memang tapi kalau komoditas sih biasanya nggak terlalu tinggi ya gitu. Jadi memang tergantung gitu ya, lihat aja rata-ratanya aja gitu. Nah, ini hanya sebagai nilai tambah aja ya gitu. Nah, lalu si laba bruto itu nanti dikurangi oleh beban usaha, beban keuangan, beban pajak gitu ya, beban lain-lain lah gitu. Nanti akan keluar nih resi laba bersih gitu. Ini adalah inti dari laporan laba rugi gitu ya. Kan kalau di berita itu laba rugi sekian gitu ya, wah perusahaannya laba naik berapa 700% gitu ya, kayak gitu. Jadi itu karena ya laba rugi ini adalah daya tarik berita gitu ya. Bentar nih, sama 777 55 33, angkanya unik juga ini. Banyak angka ganda gitu ya. Jadi harus lihat gitu ya, kenapa kan banyak orang fokusnya ke laba rugi ya, lihat laba bersihnya, karena ya itu melihat profitabilitasnya, apakah perusahaannya untung atau enggak gitu ya. Tuh nanti keluar ROE-nya, marginnya sekian. Nah, ini cuman ini PR ini kemahalannya 169 dan periode sebelumnya 1300. Jadi maksudnya gimana gitu, per ini adalah waktu yang dibutuhkan dalam satuan tahun untuk balik modal apabila EPS-nya ini sama gitu, EPS ini nggak berkembang gitu. Nah, biasanya gitu ya, kalau kan tadi saya sampaikan juga ya, kalau misalnya saya itu holding period itu 1-3 tahun ya baru bisa panen gitu ya. Jadi kalau kita bicara secara teori ya, teori menurut saya gitu ya, kalau idealnya kita holding period itu adalah selama pernya. Jadi kalau pernya 5 ya berarti holding period itu ya minimal 5 tahun
Kalau pairnya 10 berarti holding period siap 10 tahun. Nah, kalau pairnya 169 gitu, berarti teman-teman harus siap memegang hold sahamnya itu selama 169 tahun gitu ya. Periode sebelumnya 1300 tahun atau 13 abad gitu ya. Nah, ini seabad setengah gitu ya. Nah, nggak tahu masih hidup nggak gitu. Kalau saya sih mungkin udah jadi tulang, udah jadi tanah gitu. Ini kemahalan sekali buat saya ya pairnya gitu. Nah, cuman kembali gitu, saya nggak peduli gitu ya ketika harga saham yang digoreng naik gitu ya, mau sampai 1.000 gitu. Sekarang ini harga berapa nih, 290, mau sampai 1.000, mau sampai 5.000, saya nggak peduli gitu ya. Memang untungnya memang menarik gitu ya, profit membeger-beger gitu. Cuman saya cari yang sesuai dengan gaya saya aja lah gitu ya. Jadi ini nggak lolos screening gitu ya. Ini kemahalan sih secara fair gitu. Tapi kalau memang kinerjanya tahun depan gitu ya, atau di periode berikutnya bagus gitu meningkat, nanti PR-nya akan mengecil gitu ya, selama harganya juga ya nggak naik gitu ya, nggak terlalu naik yang signifikan gitu ya. Nah, oke, gitu ya. Nah, selain itu jangan berhenti hanya di PR gitu ya, berhentilah di laporan arus kas gitu kan. Laporan keuangan itu ada 3 ya, arus kasnya jangan dilupakan gitu. Di berita-berita analis itu lupa gitu ya ngebahas arus kas gitu, biasanya pasti lupa gitu ya, ya karena tadi nggak ada nggak menarik lah, ngapain bayar bahas arus kas gitu. Nah, jadi yang terpenting itu receipts to revenue ya. Ada ini rasionya ini. Nah, kita isi dulu datanya pakai yang paling atas nih, cash receipts from customer ya. Jadi kalau misalnya laba rugi itu dia pencatatannya kan secara akrual gitu. Jadi pendapatannya diakui dulu. Uangnya udah diterima atau belum ya nanti gitu ya. Itu nanti akan dibahas di arus kas karena ini penghitungannya cash base. Nah, ini lihat nih ya. Rasio kasnya ini rendah untuk di periode sekarang. Saya nggak suka. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan 56% nih. Artinya misalnya teman-teman jual barang 1 miliar, cuman terima uang tunai itu 560 juta. Kemana uang sisanya? Coba. Nah, itu artinya nanti akan berubah menjadi bentuk piutang yang harus ditagih gitu ya. Kan kalau nagih utang kan agak susah ya. Nah, untuk itu juga nanti akan melihat kinerja perusahaan dalam menagih piutang gitu. Kalau ini rasio terlalu rendah buat saya ya, karena saya carinya yang mendekati 100% ya, kalau bisa minimal 90-95%. Itu ini untuk periode ini buruk kalau buat saya ya kinerja kasnya. Tapi untuk periode sebelumnya ini bagus, masih di atas 90%. Tuh, jadi gimana nih ya, perusahaan nih si Inet ini mencatatkan pendapatan tuh 45 miliar ya. Nah, uang yang diterima dari customer cuma 25,6 miliar gitu. Sisanya kemana ya? Berarti tadi piutang yang harus ditagih ya. Nah, tadi kalau uang kasnya ini gitu jangan terlalu rendah gitu. Kalau terlalu rendah kan nanti tadi untuk bayar operasional, bayar ekspansi, bayar pinjaman. Nah, sekarang gitu ya, si uang kas ini gitu ya udah diterima sekian, dibayarkan untuk operasional gitu ya, bayar supplier, bayar karyawan, bayar bunga, bayar beban pajak, bayar beban keuangan ya, bunga bank gitu. Habis, sisa berapa? Sisa segini, sisa 425 juta gitu ya. Gitu. Mungkin kalau misalnya dia bentar ya, tunggu ini. Kalau misalnya dia manajemen kasnya bagus ya, misalnya rasio 90%, ini pasti tinggi nilainya ya, net CFO-nya gitu. Net CFO ini penting gitu ya, nilainya harus positif, wajib. Gitu artinya perusahaan itu dia secara operasional menghasilkan uang tunai dan uangnya nggak habis untuk operasional gitu ya. Kan kalau misalnya teman-teman punya bisnis uangnya habis untuk operasional, kira-kira sehat nggak sehat gitu, nggak akan untung gitu ya. Jadi artinya cuma untung di atas kertas aja gitu. Jadi kita harus sebanding gitu ya, arus kas dan laba rugi. Hati-hati gitu sama yang mungkin fokusnya pada laba bersih mulu gitu, sama atau mungkin fokusnya pada net CFO terus gitu. CFO adalah segalanya gitu ya, kan ada mungkin aliran-aliran yang seperti itu. Kalau saya sih enggak ya, kalau saya sih ya kita harus seimbang aja lah gitu ya, gitu, karena semuanya kan ini kan berkaitan gitu. Cuman kembali ke preferensi masing-masing gitu ya. Nah, jadi sisa uangnya ini ya 425 juta ini nanti digunakan untuk ini ekspansi usaha tuh, bayar buat beli aset tetap, DP aset tetap sekian. Nah, nilainya besar nih 34 miliar ya. Jadi perusahaan ini gitu ya sangat agresif sekali ekspansi usahanya untuk di kuartal ini gitu ya. Kenapa gitu saya nggak tahu, tanya aja ke manajemen perusahaannya gitu ya, karena tadi ya saya fokusnya hanya di laporan keuangannya aja. Nah, ini dia agresif sekali ya, sampai 7 kalinya besaran ekspansinya dibandingkan periode sebelumnya ya, yang 2024 Q2 tahun lalu gitu. Nah, jadi kalau misalnya perusahaan ini habis gitu ya, operasionalnya habis, operasionalnya ada gitu sisa, ekspansinya dia terlalu agresif, dia pasti pinjam ke bank. Nah, ini tuh. Tapi ternyata nggak pinjam ke bank gitu, pinjamnya dari mana dia? Dia ada suntikan modal tuh dari waran.
ya, atau kenaikan tambahan modal ya. Perusahaan yang bagus, perusahaan yang sehat itu dia nggak akan gitu ya bergantung sama suntikan modal atau pinjaman ke bank gitu ya dalam jangka panjang gitu ya. Cuman mungkin sekarang mungkin ada suntikan modal ini ya tadi untuk ekspansi usaha. Cuman kalau saya sih nggak begitu suka ya perusahaan yang ada suntikan modal kayak gini ya dalam jangka pendek gitu ya, kecuali kalau misalnya dalam jangka panjang dia nggak apa-apa sih, nggak masalah ada suntikan modal gitu, tapi selama valuasinya murah ya buat saya fine fine aja. Valuasi murah, profitable, kasnya bagus ya udah gitu, bisa aja gitu menarik. Cuman kan ini juga udah kemahalan ya buat saya ya, dan ini ada suntikan modal juga gitu ya. Jadi untuk periode ini ya belum stabil gitu karena masih ekspansinya bergantung pada pinjaman pihak ketiga gitu ya. Jadi ya kalau bisa kan teman-teman punya bisnis gitu ya kan, berekspansinya kalau bisa dari uang hasil bisnisnya dong gitu ya. Cuman kan tetap ya kenapa perlu pinjaman gitu, perlu pinjaman ya supaya bisa apa lebih besar lebih cepat gitu. Nah jadi untuk Inet gimana nih pendapat saya ya, ini udah kita isi semua ya. Ya tadi untuk dividend payment history-nya dia cuma 1 kali ya, belum stabil perusahaan ini buat saya gitu. Dan juga saldo laba memang udah positif ya, cuman ini masih berkembang karena baru 5% balik modal gitu ya, 5% lebih dikit lah kalau kita tambahin dividen. Nah tapi untuk PBV-nya ya ini kemahalan sekali ya, 9 kali gitu. Saya nggak akan saya menghindari gitu yang terlalu mahal seperti ini. Secara profitabilitas ya dia profit gitu, tapi ya tadi secara rasio PER juga ketinggian 169 tahun Anda perlu hold gitu. Jadi saya juga menghindari gitu ya saham-saham seperti ini. Nah, namun untuk secara arus kas memang CFO-nya dia bagus ya, positif. Cuman ya tadi ya ini kinerja manajemen penerimaan piutang kata saya buruk. Harusnya kayak periode sebelumnya dia bagus gitu. Mungkin kalau bagus mungkin dia ekspansinya bisa lebih berkurang sedikit lah ya, bisa ditopang lebih baik gitu. Tapi perusahaannya ya dia berekspansi agresif sekali ya, 7 kali dibandingkan periode sebelumnya. Makanya kenapa dia ada ini ya suntikan modalnya lewat si waran gitu. Jadi dia ada kenaikan kas tarakas gitu ya, kayak kalau enggak nanti tekor juga kalau kas tarakasnya kurang gitu. Nah jadi intinya untuk Inet ya buat saya sih nggak menarik gitu ya. Karena ya tadi udah jelaskan ya, intinya sih terlalu mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman gimana nih si Inet, menarik nggak gitu ya, saya nggak tahu gitu ya. Boleh kasih pendapat teman-teman gitu ya, kalau memang menarik gitu kasih pendapat gitu supaya teman-teman yang lain tahu dan saya juga bisa tahu gitu. Nah terlepas dari harganya gitu ya, nanti mungkin naik gitu ya tinggi ya saya nggak peduli lah gitu ya. Saya cari yang sesuai dengan kriteria saya aja gitu ya. Oke teman-teman, untuk sharing analisis saya untuk Inet selesai sampai di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya request saham gitu atau punya pertanyaan seputar investasi saham, boleh tulis aja di komentar gitu, nanti saya respon. Atau kalau memang teman-teman tadi udah ya ada pertanyaan lain gitu, tapi yang masih berkaitan dengan saham juga boleh kok, nggak masalah gitu ya. Gitu pasti saya saya jawab juga. Nah, jadi semoga gitu ya sharing dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman gitu ya, bisa memperkaya teman-teman dalam menilai suatu perusahaan gitu. Jadi sekali lagi ya, tetap nggak usah percaya sama saya gitu ya, jangan percaya sama saya, silahkan analisis masing-masing gitu. Oke teman-teman, itu aja gitu ya untuk sesi Inet hari ini gitu ya. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan gitu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.